Legenda Pendekar Abadi 131. Pemberontakan Xiaomei 3. Pelayan, cepat pergi tinggalkan tempat ini. Bawa putri bersamamu, seru permaisuri yang sudah menyadari ada ketidakberesan. Lalu bagaimana dengan permaisuri, ucap pelayan tersebut dengan ragu. Jangan mimpi kalian bisa lolos, ucap Chen Kun sambil menghunuskan pedang ke arah Putri Qin Qiang. Selep. Pedang yang semula diarahkan ke arah Putri Qin Qiang tiba-tiba terhalang tubuh permaisuri Sue Meilin. Sebagai pewaris tahta kekaisaran Qin, La tidak mau terjadi sesuatu kepada putrinya. Pelayan, cepat larilah, sudah tidak ada waktu lagi. Bawa Putri Qian bersamamu dan jangan hiraukan aku, seru permaisuri sambil memegang ujung pedang yang menancap di perutnya. Ibu! Teriak Putri Qin Qian dengan lirih. Larilah, jangan sampai pengorbananku sia-sia, ucap permaisuri yang terakhir kalinya. Pada saat ini rasa serba salah hinggap di hati Sue Meilin, namun memikirkan pesan dari kaisar dan juga permaisuri, lah harus mengutamakan keselamatan Putri Qin Qian. Melihat perubahan sikap Chen Kun yang ternyata telah berkhianat, Sue Meilin membalikkan badan lalu berlari dan meninggalkan permaisuri yang berusaha dengan keras menyelamatkan mereka. Sebagai wanita yang memiliki kultivasi di tingkat pendekar langit, tentu Sue Meilin bisa bergerak dengan lincah meninggalkan tanah terlarang. Sambil menyertakan Putri Qin Qian, Sue Meilin segera menghilang di telan kegelapan malam. Tubuh permaisuri yang tertusuk pedang demi menahan Chen Kun tidak lagi ia hiraukan. Dengan kemampuan terbatasnya tersebut ia terus mempersempit gerakan Chen Kun dan memberikan ruang gerak kepada Sue Meilin untuk melarikan diri. Kurang ajar. Awalnya aku masih ingin menikmati tubuhmu, tapi kau malah memilih mati seperti ini, keluh Chen Kun sambil menarik pedang dari perut permaisuri. Ark! Teriak permaisuri dengan tubuh mengejang, tajamnya pedang yang bersarang di perutnya begitu ngilu saat sayatannya tertinggal di bagian tubuhnya, rasa sakit itu masih tidak sebanding dengan pedihnya pengkhianatan yang dialaminya. Kelak kau akan menuai dari apa yang kau tabur kali ini, ucap permaisuri dengan tatapan penuh dendam. Dengan pedang yang berlumur darah, Chen Hun segera menyerang permaisuri kembali. Ia tidak mau terlalu lama kehilangan jejak Putri Qin Qian yang merupakan sasaran utamanya. Pergilah ke neraka, seru Chen Kun sambil menebaskan pedangnya ke arah permaisuri. Permaisuri yang tidak memiliki senjata untuk menangkis, hanya pasrah dengan tindakan Chen Kun yang menghakiminya dengan beberapa sabetan horizontal. Dengan tatapan penuh ketidakpercayaan akhirnya tubuh permaisuri roboh ke tanah, usaha terakhirnya untuk menyelamatkan putrinya harus ia tebus dengan nyawanya sendiri. Sementara itu, sambil membawa Putri Qin Qian, wanita yang bernama Sue Meilin itu terus bergerak meninggalkan kota Miayang di tengah gelapnya malam. Ia menerobos jalur pejalan kaki dan melompat dari satu atap rumah ke atap lainnya. Kemampuan ilmu meringankan tubuhnya cukup bisa diandalkan, pantas saja Kaisar Qinlou mempercayakan Sue Meilin sebagai pelayan pribadi sekaligus pelindung permaisuri serta Putri Qin Qian. Sue Meilin sendiri merupakan murid inti salah seorang tetua sekte perisai api. Tetua tersebut juga merupakan kakek dari Putri Qin Qian. Namun hal yang tidak diketahui oleh Sue Meilin adalah jika Putri Qin Qian sudah terluka dalam akibat serangan senjata rahasia. Jarum perak yang menjadi senjata mematikan sekte teratal ungu, kini berada di tubuh Putri Qin Qian. Secara perlahan racun mulai menyebar ke dalam tubuhnya. Di dalam gendongan Sue Meilin ia hanya bisa menahan sakit tanpa bisa menangis.
Dalam waktu singkat efek racun tersebut segera menyerang kesadaran Qin Qian. Dengan perasaan rumit, Putri Qin Qian menahan kemarahannya, lah tidak percaya jika semuanya kini menjadi hening dan gelap tak berujung yang lah rasakan. Setelah berhasil menyingkirkan permaisuri, Chen Kun secepat kilat bergerak menyusul ke arah larinya pelayan pribadi permaisuri tersebut. Sambil melentingkan tubuhnya, ia bergerak dari satu atap hingga ke atap rumah lainnya. Dengan gerakannya tersebut ia berharap dapat mengejar pelarian pelayan serta Putri Qin. Sial, siapa sebenarnya wanita tersebut? Seharusnya ia tidak mungkin bisa berlari jauh, apalagi sambil membawa Putri Qin yang terluka, gumam Chen Kun dengan penuh kekesalan. Sepertinya aku harus memanggil bantuan untuk membunuh wanita tersebut, gumam Chen Kun di dalam hatinya. Setelah gagal mengejar Sue Melin, ia segera menghubungi orang-orang yang sebelumnya sudah ia persiapkan di sekitar pintu masuk istana kekaisaran. Meskipun ia bisa memastikan jika Putri Qin Qian akan tewas akibat serangan senjata rahasianya, namun bisa memastikannya secara langsung adalah hal yang sangat menyejukkan mata. Kalian cepatlah kejar pelayan permaisuri, lah berlari ke arah selatan membawa Putri Qin Qian, cepat habisi keduanya. Chen Kun memerintahkan orang-orang yang berada di pihaknya untuk segera bergegas mengejar Putri Qin. Baik Tuan, jawab beberapa orang secara bersamaan. Selanjutnya mereka bergerak dengan menyebar, dengan senjata pedang di pinggang masing-masing mereka bergerak dengan cepat menyisir beberapa lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian. Sementara itu, Chen Kun sudah bergabung dengan Jenderal Xiao Mei yang datang dengan kelompok yang sudah diatur dengan rapi. Mereka adalah pendekar pilihan yang berkhianat dan memilih bergabung dengan Jenderal Xiao Mei karena mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari jenderal wanita yang terkenal bengis tersebut. Malam itu benar-benar menjadi malam yang kelam bagi Kaisar Qin Lao. Setelah memastikan anak dan istrinya pergi, ia berjuang sepenuh tenaga bertaruh nyawa. Meskipun ia bukanlah tandingan Jenderal Xiao Mei, namun ia akan mempertaruhkan kehormatannya untuk yang terakhir. Namun ketika ia melihat kedatangan Chen Kun yang bergabung dengan kelompok Xiao Mei, pandangannya menjadi terganggu. Kenapa kau berada di sini? Di mana anak dan istriku? Kaisar Qin Lao melihat Chen Kun dengan heran. Tidak biasanya pengawal pribadinya tersebut tidak patuh terhadap perintah dari dirinya. Tentu saja mereka sudah berakhir, jawab Chen Kun dengan seringai dingin. Apa maksudmu? Tanya Kaisar Qin Lao penuh keterkejutan. Aku baru saja membunuh mereka, ucap Chen Kun sambil menunjukkan pedang yang masih berlumuran darah. Mendengar pernyataan dari Chen Kun, tubuh Kaisar Qin Lao gemetar. Seolah dunia sudah meninggalkannya, ia memandang pengawal pribadinya tersebut penuh kebencian. Ia benar-benar tidak menduga jika orang-orang yang sudah ia percaya kini berkhianat, apalagi dengan dukungan Jenderal Xiao Mei yang sudah memiliki pengaruh dan kekuasaan di bidang militer sulit untuk bisa ia hadapi. 132. Nasib Zhao Yuxi. Jika saja diberikan waktu, mungkin Kaisar Qin Lao akan bisa mengantisipasi ini semua. Namun kecerobohannya dalam memahami keadaan telah membuat anak dan istrinya menanggung masalah yang ia timbulkan. Biadab, raung Kaisar Qin Lao. Sementara itu Jenderal Xiao Mei yang sudah dirasuki aura kemenangan segera berkata, "Jika kau dari awal menyerahkan jabatanmu, maka hari ini tidak akan terjadi. Salahkan saja dirimu yang tidak peka terhadap masalah." Mendengar perkataan dari jenderal yang selama ini ia percaya tersebut membuat Qin Lao benar-benar kehilangan akal sehatnya.
dengan bayangan kematian anak dan istrinya sudah tidak ada lagi yang bisa La pertahankan. Tanpa melakukan perlawanan lagi, La segera meletakkan pedangnya dan menyerah. Ia sudah pasrah dengan hidupnya, oleh karena itu ia juga tidak ingin bertambah korban jiwa lagi dari pihaknya. Hahaha. Pengawal, cepat ikat dia dan masukkan ke penjara bawah tanah, perintah Xiaomei kepada anak buahnya. Jenderal Xiaomei sengaja tidak membunuh Kaisar Qin Lao, ia ingin menyandera dan menyiksanya sampai meninggal di penjara bawah tanah. Selain itu, dengan kematian Kaisar Qin Lao dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi berlebih dari para pelindung kekalsaran. Meskipun La disokong oleh Yang Mi, ia juga tidak mau gegabah berurusan dengan para sesepuh yang sudah berada di ranah keabadian. Sementara itu setelah Sue Meilin berhasil meninggalkan kota Miayang, La tanpa lelah bergerak ke arah selatan membawa putri Qin Qian menuju sekte perisai api. Sue Meilin khawatir jika ia menuju sekte pedang emas akan dengan mudah ditemukan, oleh karena itulah sengaja memutar dan mengarah ke sekte tempat La berlatih sekaligus tempat gurunya berada yang merupakan ayah dari permaisuri. Putri Qin Qian tampak tertidur dengan pulas di gendongan Sue Meilin, hal ini tentu membuat pergerakan Sue Meilin semakin leluasa. Sepanjang malam ia bergerak ke arah selatan menuju lembah pinus. Sebuah jalur alternatif yang sangat tersembunyi dan berbahaya, namun demi menyelamatkan nyawa putri Qin Qian La rela menerjang bahaya melewati perbukitan terjal demi menghindari jalur biasa yang sering dilewati oleh orang. Hingga keesokan paginya barulah ia berniat beristirahat. Setelah semalaman tanpa henti bergerak ia juga merasakan lelah. Tubuhnya mulai kehabisan stamina, meskipun ia adalah seorang kultivator tetapi ia juga masih memiliki batas kemampuan setelah menggendong putri Qin Qian. Setelah merasakan dirinya aman, Sue Meilin kemudian meletakkan tubuh putri Qin Qian di atas sebuah batu besar. Ada sebuah sungai yang airnya sangat jernih dan menggoda rasa dahaga yang kini menghinggapi tubuh pelayan sekaligus pengawal pribadi putri Qin Qian tersebut. Hari mulai pagi, matahari pun sudah menunjukkan sinarnya yang indah. Udara pegunungan juga begitu murni membuat Sue Meilin sejenak larut dalam proses kultivasi untuk mengembalikan kekuatannya. Di kota Miayang, selama proses perebutan kekuasaan Jenderal Xiaomei tidak mengalami kesulitan berarti, bahkan dengan pengaruhnya sebagai Jenderal Besar Kekaisaran La dengan mudah menggerakkan ratusan ribu prajurit untuk mendukung aksinya. Dengan mudah orang-orang dari keluarga Qin Lao diusir dari istana, jika tidak ingin dibunuh mereka wajib bersumpah setia kepada penguasa baru mereka. Jarak kota Chengdu dan kota Miayang yang terpisah cukup jauh membuat Xiaomei leluasa melakukan perbuatannya. Tekadnya yang kuat tersebut jelas tidak konyol begitu saja, sebelumnya La sudah mendapatkan informasi jika para pendekar keabadian tidak akan ikut campur. Hanya saja ia sangat dibenci oleh Patriark Sekte Pedang Emas, dirinya sudah dianggap murid yang tidak tahu diuntung. Xiaomei tidak mempedulikan apapun yang terkait dengan Sekte Pedang Emas. Dengan kekuatan serta kekuasaannya ia dengan mudah bisa menggembosi kekuatan sekte tersebut di masa depan. Setidaknya ia akan menggeser dominasi keluarga Qin yang sudah bercokol terlalu lama. Kendati demikian hal ini tentu saja menguntungkan salah satu pihak yakni leluhur Yang Mi. Sebagai salah satu guru di Akademi Kekaisaran ia memiliki peranan penting atas runtuhnya Kekaisaran Qin. La juga bisa mengakhiri dominasi Qin Zhang yang sudah berkuasa selama ratusan tahun. Kabar tentang Jenderal Xiaomei yang berhasil menggulingkan Kaisar Qin Lao menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Qin dalam waktu cepat. Banyak yang tidak menduga,
sebagian penduduk lainnya tidak terlalu peduli. Xiao Mei kini diangkat sebagai Ratu Kekaisaran yang baru menggantikan Qin Lao. Orang-orang Akademi Kekaisaran menyambutnya dengan sukacita, namun bagi Sekte Pedang Emas ada ketidaksukaan. Bahkan pernyataan sikap tidak senang tampak terlihat jelas di wajah Ketua Sekte Pedang Emas. Qin Lang adalah nama aslinya yang sekaligus mencerminkan sosok keturunan keluarga Qin yang selama ini mendominasi. Sekte Pedang Emas masih menahan diri, hal ini dikarenakan tidak terjadi pertumpahan darah di Istana Qin. Hanya saja pengusiran terhadap keluarga istana telah membuat sejarah memalukan di keluarga Qin. Selain dicabut status kebangsawanannya, Kaisar Qin Lao juga kini tidak mendapatkan dukungan dari para penguasa wilayah. Hal ini tentu saja berkaitan dengan ancaman dari Xiao Mei bahwa siapapun yang berhubungan dengan mantan kaisar tersebut akan dihukum pancung. Meskipun Sekte Pedang Emas menarik dukungan, namun di bawah pengaruh sesepuh yang kini Sekte Teratai Ungu menjadi pilar pendukung utama kekaisaran baru yang bernama Kekaisaran Yang. Aku tidak menyangka jika akhirnya Jenderal Xiao Mei memiliki ambisi yang sangat besar. Jenderal Shen Hua berbincang dengan Jenderal Zheng Zhou. Mereka tampak serius mengikuti perkembangan kekaisaran. Aku pun tidak bisa menduga sebelumnya, apalagi ia juga berencana mengumumkan jika orang yang bisa menikahi muridnya yang bernama Zhao Yuxi akan menjadi kaisar. Nada ketidakpercayaan keluar dari mulut Jenderal Zheng Zhou. Sepertinya hal ini ditujukan kepada Jenderal Yang Sheng. Sebagai talenta muda di Akademi Kekaisaran La juga berasal dari Sekte Teratai Ungu, Jenderal Shen Hua memberikan pandangannya. Menurutnya hal ini sudah lumrah terjadi. Zheng Zhou dan Shen Hua adalah dua orang yang berasal dari Sekte Pedang Emas. Sebenarnya kedua jenderal tersebut sedang mengalami dilema. Sebagai orang yang memiliki pangkat jenderal dan kehidupan yang mewah, mereka juga merasa enggan untuk meninggalkannya. Hingga pada akhirnya mereka memilih bertahan dan berjanji setia kepada Ratu Xiao Mei. Dengan pencapaian Xiao Mei siapapun akan sulit untuk menentangnya. Sementara satu orang jenderal yang tersisa sudah tentu bergabung dengan pemerintahan yang baru, karena ia adalah jenderal yang berasal dari Sekte Teratai Ungu. Ia juga sudah digadang-gadang akan menjadi suami Zhao Yuxi. Rencana perjodohan yang dilakukan Xiao Mei kepada putrinya sebagai lambang keterikatan Sekte Teratai Ungu dengan kekaisaran yang baru. 133. Memasuki ranah keabadian. Hari ini usia Lei Tian sudah 20 tahun lebih, ia juga sudah melewati waktu kultivasi tertutupnya sudah 1 tahun lebih. Pada saat ini ia juga mulai merasakan kekuatan yang sangat besar sudah tidak bisa ditahan lagi. Di pagi hari yang sangat cerah, tiba-tiba langit biru berubah menjadi kelabu. Seluruh wilayah yang berada di dua kekaisaran merasakan gejala aneh yang tiba-tiba muncul tersebut. Akong yang berada di dekat Lei Tian merasakan perubahan alam tersebut hanya tersenyum. Bibir tuanya terangkat dan berkata, "Akhirnya seorang pendekar keabadian telah dilahirkan kembali." Lei Tian yang kini menyadari kekuatannya sudah tidak terbendung segera membuka kedua matanya. Tanpa menghiraukan keberadaan kakek Akong ia segera bangkit dan keluar dari dalam gua. Tubuhnya melayang ke udara, gaya gravitasi yang selama ini ia rasakan kini seperti ruang hampa. Tubuh Lei Tian melayang dengan aura kekuatan yang terus meletup-letup, langit yang telah berwarna kelabu kini berubah menjadi hitam seolah memendam kemarahan. Dengan tubuh Lei Tian sebagai sumber inti utama, kekuatan langit tiba-tiba turun dengan petir menggelegar. Diiringi hujan deras dan angin yang berputar, suaranya sangat menakutkan.
lebih menakutkan dari bencana badai yang pernah ada di kota Chengdu saat terjadi pengkhianatan di klan Lei. Sue Meilin yang baru saja berkultivasi, tiba-tiba membuka kedua matanya dengan penuh ketakutan. Sebagai seorang kultivator ia juga dapat merasakan jika gejala alam yang muncul tiba-tiba ini adalah sesuatu yang di luar batas kewajaran. Dengan sigap ia membawa tubuh Putri Qin Qian yang masih tidak sadarkan diri tersebut. Ada rasa keanehan yang kini mulai hinggap di dalam hati Sue Meilin. Di bawah guyuran hujan deras serta kilat yang bersahutanlah berlindung sebisa mungkin. Meskipun pakaian mereka berdua basah kuyup ia tidak gentar dan terus melindungi Putri Qin Qian. Putri bangunlah, seru Sue Meilin sambil menggoyang-goyangkan tubuh Putri Qin Qian. Namun setelah beberapa kali gerakan, Putri Qin Qian hanya mendesah pelan, wajahnya yang mulai pucat tersebut kini terlihat dengan jelas. Apa yang terjadi? Jangan-jangan ada yang salah, Sue Meilin berpikir jika Putri Qin Qian sudah terkena racun, lah mulai memeriksanya dengan seksama. Di bawah badai yang tengah mendera, wajah Sue Meilin sangat tertekan. Dua buah jarum rahasia ternyata sudah bersarang di dekat dada Putri Qin Qian yang seharusnya ia lindungi. Ada rasa bersalah yang tidak tergambarkan di wajahnya. Chen Kun sialan, jika bertemu dengannya kembali maka aku akan membunuhnya berkali-kali. Sue Meilin tentu mengenal senjata yang merupakan milik sekte teratai ungu tersebut, namunlah sedikit heran dengan kemampuan Putri Qin Qian yang masih bisa hidup hingga sekarang. Seharusnya dengan daya racun yang kuat, tubuh Putri Qin Qian tidak akan bertahan lama apalagi lah tahu jika putri kesayangan Kaisar Qin Lao tersebut tidak memiliki basis kultivasi. Kendati demikian Sue Meilin tetap saja dilanda kepanikan yang luar biasa, racun yang menyerang tubuh Putri Qin Qian semakin ganas menjalar. Pada saat yang bersamaan di Provinsi Sichuan dan beberapa provinsi besar lainnya kini sedang merasakan badai angin dan petir yang sangat menakutkan, bahkan para pendekar keabadian yang berada di Akademi Kekaisaran langsung bangkit karena merasakan kekuatan yang sama dengan mereka. Sebagai pendekar keabadian, mereka juga pernah menyebabkan kekacauan fenomena alam seperti ini. Namun daya kekuatan kali ini mereka rasakan lebih besar dan lebih dahsyat. Apakah Akong sudah menembus puncak keabadian? Ucap Qin Zhang kepada temannya. Zukai, Hu Yitian dan juga Yang Mi tentu paham dengan apa yang dikatakan oleh Qin Zhang. Sebelumnya Akong adalah bagian dari mereka dan memiliki kekuatan terkuat. Satu tingkat di atas mereka yang masih berada di ranah pendekar keabadian tingkat menengah. Jika kini Akong berhasil meraih gelar puncak keabadian maka hal ini menandakan jika mereka bukanlah tandingan bagi Akong. Bahkan jika seluruh pendekar keabadian digabungkan belum tentu bisa mengalahkan seseorang yang sudah berada di ranah puncak keabadian. Sangat menakutkan. Namun jika tingkat puncak sudah bangkit setidaknya akan ada petir kesengsaraan yang akan datang, ucap Zukai memberikan analisanya. Seperti merespon ucapan Zukai, langit yang sudah berwarna kelam tersebut langsung menghadirkan kilatan petir berwarna emas. Di tengah gelapnya akibat cuaca ekstrim tersebut, petir tersebut turun ke arah tempat di mana Akong berada. Keadaan seperti ini juga dapat dirasakan oleh pendekar keabadian di wilayah kekaisaran lainnya. Wei Jun dan teman-temannya juga merasakan hal yang sama dengan Qin Zhang dan yang lainnya. Lei Tian yang kini masih melayang di atas udara, tubuhnya seperti menarik petir yang terus bersahutan dari atas langit. Entah sudah berapa kali tubuhnya dihantam petir namun masih tidak berpengaruh sama sekali.
hingga beberapa petir berwarna emas datang dengan begitu dahsyat menghantam tubuh Lei Tian. Duar, duar. Naga petir di dalam tubuh Lei Tian seperti mendapatkan suplemen yang sangat besar, lalu dengan ganas energi petir tersebut diserap dan dimurnikan kembali menjadi energi dahsyat ke dalam dantian Lei Tian. Berbarengan dengan suara petir yang terus menyambar, tubuh Lei Tian segera menyesuaikan dengan melakukan terobosan kekuatan sebanyak 2 kali berturut-turut. Akong yang menyaksikan proses penerobosan yang dilakukan oleh Lei Tian hanya berdecak penuh kekaguman. Hal ini dikarenakan proses yang dilalui Lei Tian sangat berbeda dengan proses penerobosan pendekar keabadian lainnya. 134. Jiwa pedang spiritual. Di seluruh sekte-sekte besar, merasakan fenomena alam dengan penuh kengerian dan ketakutan. Mereka yang berada di tingkat pendekar dewa sekalipun tidak menduga situasi ini terjadi begitu saja. Di Sekte Belati Merah, saat ini juga sedang mengalami hujan badai yang sangat menakutkan. Bahkan seluruh penatua hingga Patriark Fang Yuan tengah keheranan. Gejala ini baru pertama kali mereka alami. Kekuatan alam yang begitu dahsyat setidaknya sudah merusak beberapa bangunan utama sekte. Namun di tengah keterkejutan mereka, pedang spiritual kepunyaan Lei Tian yang berada di aula utama sekte bergerak dan bergetar dengan hebat. Getaran dari kekuatan pedang tersebut juga tidak kalah menakutkan dengan kondisi cuaca di luar ruangan. Anak itu masih hidup? Lihatlah, Patriark Fang Yuan berkata dengan penuh semangat. Ia menyadari jika pusaka spiritual akan bereaksi jika terjadi dengan tuannya. Penatua Songgui, Penatua Mu Chen dan juga yang lainnya menatap ke arah pedang spiritual milik Lei Tian tersebut. Pedang yang begitu mempesona tersebut kini melayang di udara. Dalam hitungan detik berikutnya pedang tersebut terbang dengan kekuatan yang sangat cepat meninggalkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Segera para penatua dan Patriark Fang Yuan menatap penuh ketidakpercayaan. Mereka hanya bisa saling pandang tanpa bisa mengerti lebih jauh apa yang saat ini tengah terjadi. Sepertinya fenomena alam ini berhubungan dengan muridmu, Patriark Fang Yuan berkata penuh kekaguman ke arah Penatua Songgui. Penatua Songgui hanya terdiam, jiwanya jelas merasakan keterkejutan yang sangat luar biasa. Muridnya sudah terlalu sering membuatnya terkejut, apalagi Lah yang kini sudah dikabarkan meninggal. Lei Tian yang kini sudah menerobos ke ranah pendekar keabadian tingkat menengah, mulai menstabilkan kekuatannya. Pedang spiritual dan belati merah kini bergerak memutari tubuh Lei Tian dengan patuh. Beriringan dengan hal tersebut cuaca mulai cerah kembali. Cahaya matahari yang semula seperti tenggelam kini muncul kembali membuka ketenangan di dunia fana. Kakek Akong tersenyum cerah sebelum akhirnya Lah mengakui jika Lei Tian adalah jenius sejati yang berhasil meraih gelar pendekar keabadian termuda. Kuucapkan selamat atas pencapaianmu yang sangat luar biasa ini. Kelak di masa depan kau jangan melupakan aku. Kakek Akong tersenyum bahagia. Lah menyadari dengan kemampuan Lei Tian yang luar biasa akan mengguncang dunia kultivator. Jika sebelumnya aku gagal meraih ke puncak keabadian, maka aku yakin ia akan menggapainya hanya dalam waktu beberapa tahun lagi. Akong menggelengkan kepala pelan, ia menatap Lei Tian yang masih bergeming dengan kekuatan barunya. Tidak lama kemudian Lei Tian kemudian membuka kedua matanya, ia bisa merasakan kekuatan barunya memang sangat dahsyat. Setelah berhasil menekan kekuatannya, ia segera turun ke atas permukaan tanah. Aku merasa pencapaian dirimu terlalu luar biasa, padahal aku hanya memberikan beberapa petunjuk sederhana saja. Akong tersenyum canggung.
Terima kasih kakek, Lei Tian berkata dengan tulus. Tentu ia juga merasakan pencapaiannya karena bantuan dari pria sepuh yang berada di depannya tersebut. Akong sangat bangga bisa menemukan Lei Tian di tempatnya sendiri. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lei Tian, ia seolah memiliki rahasia yang sangat dalam. Bahkan dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini, ia sulit memahami kondisi tulang naga yang dimiliki oleh Lei Tian. Selain kekuatannya, Lei Tian juga memiliki adat kesopanan dan tidak memiliki sifat sombong. Hal ini tentu sangat langka dimiliki oleh kultivator muda yang biasanya sangat mengandalkan kekuatan untuk menindas orang lain. 135. Menyelamatkan Putri Qin Qian. Pada saat ini pakaian yang dikenakan oleh Lei Tian tampak berantakan, bahkan La juga merasakan aroma tidak sedap dari tubuhnya. Sudah sejak lama sekali kondisinya berantakan, selama La melakukan kultivasi tertutup sudah tidak terhitung butiran keringat yang mengalir sebagai zat yang membawa residu dari ramuan herbal yang ia konsumsi. Kakek, aku mohon pamit untuk membersihkan diri terlebih dahulu, ucap Lei Tian. Tanpa menunggu reaksi dari kakek Akong, La segera menghilang dan berada di atas sungai tempat seperti biasa ia membersihkan diri. Rasa tidak nyamannya lebih La rasakan ketimbang kekuatan barunya yang sangat luar biasa tersebut. Biur. Terdengar suara tubuh Lei Tian yang menghempaskan diri ke sungai. Cuaca yang sebelumnya hujan telah menambah debit air cukup signifikan. Segar sekali, ucap Lei Tian pelan, tubuhnya sudah sangat lama tidak merasakan kesejukan air. Gumam Lei Tian yang menyadari kehadiran orang lain di sekitarnya. Meski tidak berbahaya namun Lei Tian bisa merasakan dengan jelas ada 2 orang yang berada tidak jauh darinya. Bahkan ia juga merasakan dengan jelas jika salah satu dari mereka sedang terluka parah. Tidak seperti biasanya yang berlama-lama saat mandi, kini Lei Tian mempersingkat waktu untuk membersihkan diri. Setelah berpakaian rapi, La segera menuju ke arah 2 orang yang bisa La rasakan tingkat kultivasinya. Hanya seorang wanita yang berkekuatan pendekar tingkat langit, serta seorang lagi yang tidak memiliki tingkat kultivasi serta berada pada kondisi yang menyedihkan. Nyonya, apa yang terjadi? Ucap Lei Tian yang muncul tiba-tiba. Sue Meilin yang saat ini sedang panik, jelas sangat terkejut melihat kedatangan seorang pemuda yang seolah datang dari kehampaan. Setelah mengganti pakaian Putri Qin Qian yang sebelumnya basah, ia juga mencabut jarum yang sebelumnya menempel di tubuh Putri Qin Qian tersebut. Siapa kamu? Apakah kau bagian dari Chen Kun? Mendengar pertanyaan dari wanita di depannya, Lei Tian hanya mengernyitkan matanya, ia tidak mengerti ataupun mengenal dengan nama yang dibicarakan oleh wanita tersebut. Maaf. Saya adalah Lei Tian dari klan Lei kota Chengdu. Saya tidak mengenal nama yang nyonya maksud tadi, jawab Lei Tian dengan jujur. Apakah kau benar-benar Lei Tian yang sudah dikatakan meninggalkan itu? Tanya Sue Meilin dengan ekspresi tidak percaya. Benar, sebelumnya saya juga berasal dari Akademi Kekaisaran, jawab Lei Tian. Mendengar nama Akademi Kekaisaran membuat Sue Meilin tertekan, ia begitu membenci akademi yang sebelumnya sangatlah banggakan tersebut. Apa yang terjadi? Kenapa dengan nona itu? Setelah mengatakan hal itu, Lei Tian sudah berada di dekat Putri Qin Qian. Lei Tian dapat merasakan aura kehidupan gadis itu sangat lemah, sehinggalah sedikit bersimpati terhadap gadis asing tersebut. Ia terluka akibat senjata rahasia dari Sekte Teratai Ungu, jawab Sue Meilin dengan hati-hati. Sue Meilin mulai menurunkan kewaspadaannya,
berhadapan dengan Lei Tian jelas ia bukanlah lawannya. Oleh karena itu ia hanya bisa bertindak dengan bijak, takut jika menyinggung pemuda yang dikenal dengan julukan Dewa Perang Kekaisaran Qin itu. Pada saat ini ia jelas merasakan kekuatan pemuda di depannya sangat menakutkan, apalagi nama Lei Tian sudah pernah dengar dengan keperkasaannya di medan perang. Bahkan kekuatannya sangat kuat, tidak ada yang menyangka jika ia bertemu langsung dengan pemuda yang dikabarkan sudah meninggal tersebut. Tanpa sungkan Lei Tian kemudian segera mengalirkan tenaga dalamnya, berharap bisa membantu nyawa gadis muda yang terlihat cantik tersebut. Telapak tangan Lei Tian segera bergerak mengalirkan tenaga dalam ke tubuh Qin Qian, namun setelah beberapa saat Lei Tian hanya bisa memberikan sedikit kemajuan. Ia merasakan jika gadis tersebut memiliki keadaan khusus yang sulit ia mengerti, bahkan dengan kekuatannya merasa serba salah dalam mengalirkan tenaga dalamnya. Aneh, ucap Lei Tian dengan ekspresi heran. Bagaimana Tuan Muda? Tanya Sue Meilin dengan cemas. Maaf aku tidak bisa menolongnya, energi di dalam tubuhnya sangat aneh. Jika dipaksakan aku khawatir malah membunuhnya dengan lebih cepat, jawab Lei Tian dengan ekspresi serius. Lalu bagaimana? Tanya Sue Meilin dengan bingung, mulanya ia berharap dengan kehadiran Lei Tian bisa membawa secercah harapan. Mungkin kakek Akong bisa menolongnya, pasti mengerti kondisi nona ini, ucap Lei Tian yang belum mengetahui nama wanita tersebut. Apakah tempat tinggal orang yang kau maksud tidak jauh dari sini? Tanya Sue Meilin dengan penuh harapan. Iya, tidak jauh. Sebaiknya kau bawa nona ini dan segera ikuti aku, ucap Lei Tian sambil bangkit dan mulai berjalan. Meskipun sedikit ragu, tapi Sue Meilin tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat sunyi seperti ini bisa menemukan manusia sepertinya saja sudah bersyukur, apalagi pemuda tersebut adalah sosok pahlawan yang telah lama menghilang dan dikabarkan sudah meninggal. Lei Tian kemudian menuntun jalan, ia membawa kedua orang yang baru ditemuinya tersebut menuju gua tempat kakek Akong berada. Kakek, tolong bantu nona ini yang sedang terluka, ucap Lei Tian saat bertemu dengan kakek Akong. Cepat bawalah ke dalam, Akong merasakan kondisi yang mengkhawatirkan, dalam jarak pandangnya dapat merasakan aura kehidupan yang menipis. Sue Meilin segera menurut, di bawah arahan Lei Tian ia segera meletakkan tubuh Putri Qin Qian ke tempat di mana Lei Tian berkultivasi. Batu ajaib yang memiliki efek peremajaan tersebut juga dapat menghilangkan racun dalam kadar tertentu. Akong segera memeriksa Putri Qin Qian, dengan merasakan napasnya saja Akong sudah bisa mengetahui kondisi sebenarnya dari gadis muda tersebut. Racun teratai, sekte teratai ungu, Akong yang sudah terbiasa berhadapan dengan racun di masa lalu, tidak kesulitan mendeteksi kondisi Putri Qin Qian. Apakah bisa disembuhkan sesepuh? Tanya Sue Meilin dengan wajah cerah. Dalam sekejap Sue Meilin tampak bangga dengan kemampuan pengobatan lelaki sepuh yang berada di depannya. Haish, panggil saja aku kakek. Apakah aku sudah setua itu? Ucap Akong yang menolak dikatakan sepuh. Baik kakek, jawab Sue Meilin, dengan cepatlah menyesuaikan panggilannya. Begitu lebih baik. Akong kemudian menyiapkan ramuan yang bahan-bahannya sudah tersedia. Beberapa bahan tersebut merupakan antibodi sekaligus penambah stamina dari ramuan herbal yang biasa diminum oleh Lei Tian saat melakukan kultivasi. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Akong sudah menyiapkan ramuan herbal untuk diminum oleh Putri Qin Qian. Minumkan obat ini kepada gadis itu,
Berikan secara perlahan-lahan hingga obatnya bisa terserap dengan baik. Mendengar perkataan Akong, wajah Sue Meilin tersenyum cerah. Ia tidak menduga jika ada orang yang dapat menyembuhkan racun teratai yang menjadi racun pembunuh sekte teratai ungu. Meski keberadaan racun ini sangat dilarang, namun entah mengapa Chen Kun bisa menggunakannya dengan leluasa. Bersambung 136. Rencana jahil kakek Akong.